Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman para jurnalis semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan hari ini kami menyampaikan salam dari Bapak Menteri Kominfo Bapak Joni G. Plate. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau sedang menunaikan tugas di luar negeri. Kami bersama-sama di sini, saya ditemani Direktur Penyiaran sekaligus Ketua Gugus Tugas ASO Bapak Geriantika Kurnia bersama seluruh pimpinan CEO maupun pimpinan lembaga penyiaran penyelenggara MUK yang hadir, kemudian juga dari KPID, dari Kemenko Polhukam, dari Dinas Kominfo DKI, dan juga dari pimpinan Gabel. Bapak Ibu teman-teman para jurnalis, sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan penghentian siaran televisi analog terestrial atau yang biasa dikenal dengan analog switch off atau ASO secara nasional ini akan dilaksanakan paling lambat itu tanggal 2 November 2022. Atas pertimbangan teknis yaitu pengaturan kanal spektrum frekuensi radio, maka ASO harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan wilayah-wilayah yang sudah siap dilakukan ASO atau yang kami sebut dengan multiple ASO. Pelaksanaan multiple ASO ini tentunya tidak bisa melampaui 2 November 2022 yang memang merupakan batas akhir semua siaran televisi analog ini harus dihentikan. Status kesiapan ASO nasional yaitu kriteria yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo untuk menilai kesiapan suatu wilayah untuk bisa diberlakukan ASO, di antaranya adalah pertama, terdapat siaran televisi analog di wilayah yang akan dihentikan siarannya. Kedua, wilayah yang tercakup dengan siaran televisi analog ini sudah siap digantikan dengan siaran TV digital. Dan ketiga adalah bantuan set-top box atau STB untuk rumah tangga miskin di daerah tersebut sudah terdistribusi. Sampai dengan 2 November 2022, migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah layanan yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini 90 wilayah layanan sudah disiapkan infrastruktur multiplexing sehingga masyarakat setempat sudah dapat beralih ke siaran televisi digital. Kementerian Kominfo memantau jumlah lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran TV digital atau simulcast, yaitu 566 dari 693 pemegang izin siaran analog. Untuk 22 wilayah layanan yang belum mendapat siaran digital, saat ini sedang dilakukan pembangunan multiplexing oleh LPP TVRI
melalui pembiayaan negara. Sehingga dalam waktu dekat, masyarakat di daerah tersebut segera akan mendapatkan siaran digital. Pada tanggal 30 April 2022 yang lalu, ASO bertahap ini telah dilaksanakan di 4 wilayah layanan, yaitu wilayah layanan Riau 4, Nusa Tenggara Timur 3, Nusa Tenggara Timur 4, Papua Barat, dan Papua Barat 1, dan dapat kami informasikan bahwa 14 wilayah layanan lainnya telah menyusul pelaksanaan ASO, yaitu Kalimantan Selatan, wilayah layanan Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Selatan 4, kemudian Kalimantan Utara 3, Kepulauan Bangka Belitung 4, Kepulauan Bangka Belitung 2, kemudian Kalimantan Barat 6, Maluku 6, Maluku Utara 3, dan Papua 7, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Tenggara 2, Sulawesi Utara 2, Sulawesi Utara 6, dan Sumatera Selatan 4. Nah, rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan hari ini, Kementerian Kominfo mengumumkan bahwa wilayah Jabodetabek dan sekitarnya telah memenuhi kriteria ASO. Maka, penghentian siaran televisi analog oleh seluruh lembaga penyiaran di Jabodetabek akan dilakukan secara serempak pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Daerah administratif yang akan terdampak pelaksanaan ASO di Jabodetabek terdiri dari 14 kabupaten kota, yaitu Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Timur, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan bantuan distribusi set-top-box untuk rumah tangga miskin sejumlah 479.307 unit. Sejauh ini telah terlaksana 63,4%, dan pelaksanaan distribusi ini baik yang dilakukan oleh penyelenggara dibiayai dari penyelenggara MUK maupun oleh anggaran negara, saat ini berjalan sesuai rencana dan terus akan kami pantau secara harian dan akan dituntaskan seluruhnya sebelum tanggal 5 Oktober 2022. Rekan-rekan media sekalian, dalam tahap akhir persiapan penyambutan ASO di Jabodetabek, kami memohon dukungan dari segenap pihak yang tentunya berkepentingan untuk juga seluruh masyarakat agar proses transisi ke siaran TV digital berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tentunya kepada seluruh lembaga penyiaran diminta untuk bisa meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk beralih ke siaran televisi digital. Yang kedua,
bagi seluruh warga Jabodetabek yang sehari-hari menggunakan siaran televisi analog serta telah memiliki kesempatan untuk bermigrasi ke siaran televisi digital agar segera beralih tentunya tanpa menunggu hingga tanggal 5 Oktober 2022 saat siaran televisi analog sudah tidak bisa disaksikan lagi. Ketiga, kepada produsen dan pedagang perangkat elektronik untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan pembelian set-top box bagi masyarakat yang akan membeli. Keempat, para penyelenggara multiplexing yang melakukan pembagian bantuan set-top box di Jabodetabek akan menyelesaikan distribusi sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, para penyelenggara multiplexing juga agar mengoptimalkan kualitas siaran digital saat masa transisi menuju ASO pada 5 Oktober 2022. Rekan-rekan jurnalis dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah pelaksanaan ASO di Jabodetabek ini dapat kami umumkan. Jabodetabek merupakan epicentrum dari kegiatan pertelevisian di Indonesia. Mohon agar hal ini menjadi rujukan bagi kita semua untuk mempersiapkan peralihan ke siaran digital dengan sebaik-baiknya, agar pelaksanaan ASO di Jabodetabek bisa memberi manfaat siaran digital kepada masyarakat, serta sekaligus sebagai momentum menjelang pelaksanaan ASO secara nasional pada tanggal 2 November 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Pak Geri akan menambahkan. Baik, teman-teman jurnalis semuanya, demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan nanti akan kami jawab, dan Pak Geri beserta bapak-bapak yang ada di sini nanti akan menjawab sesuai pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Silakan. Nama? Mbak. Selamat pagi Bu, saya Vina dari CNBC Indonesia. Bu, baik, Mbak Vina. Saya mau tanya tadi yang soal kesiapan wilayah itu yang dimaksud wilayah yang tercakup sudah siap digantikan TV digital, maksudnya apa? Dan setelah Jabodetabek, daerah mana lagi yang terlihat sudah siap untuk beralih ke TV digital? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Ya, selamat pagi. Saya Chandra dari cnnindonesia.com. Sebelumnya, Mahkamah Agung pernah membatalkan aturan sewa slot siaran TV digital ya Bu ya. Itu dengan adanya diselenggarakannya ASO sekarang ini, bagaimana dengan putusan dari MA tersebut Bu? Terima kasih. Baik, satu lagi. Siapa dulu? Mediana Bu, Harian Kompas. Bu mau tanya aja, untuk yang di Jabodetabek aja itu tanggal 5 Oktober. Nah, kan sudah sangat mepet ya Bu dengan tanggal 2 November lah, itu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah bisa dipastikan di tanggal 2 November itu benar-benar tuntas atau malah mundur begitu Bu? Terima kasih. Baik, sementara 3 pertanyaan dulu kami persilahkan Pak Geri untuk bisa menjawab. Pak Geri adalah Ketua Gugus Tugas ASO. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Yang dimaksud tadi kriteria yang mencakup ASO itu dihentikan, pertama di daerah tersebut memang masyarakat melihat siaran analog sehari-harinya. Yang kedua, di daerah tersebut masyarakat juga bisa melihat siaran TV digital dengan coveragenya minimal sama dengan siaran analog. Yang ketiga tadi Bu Niken udah sampaikan masalah distribusinya sudah tersebar. Jadi cakupan itu sudah dirasakan
seperti yang tahapan 1 yang lalu di 4 wilayah layanan. Kemudian setelah 4 wilayah layanan tadi juga alhamdulillah ada 14 wilayah layanan yang tadi Bu Niken sampaikan sudah memenuhi ASO, dan tahap sekarang adalah di Jabodetabek. Insya Allah 5 Oktober jam 24.00 tadi berdasarkan kolaborasi dari teman-teman mereka pada intinya prinsipnya udah sepakat, dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih ke teman-teman penyelenggara MUK. Distribusinya berjalan lancar dan kita berharap sih sebenarnya akhir September udah 100%, tapi waktu 5 Oktober ini yang paling pas buat kami seluruhnya untuk switch off ke siaran digital. Nah, setelah Jabodetabek mana lagi? Ya, menyusul nanti Kota Nielsen hampir seluruhnya ya. Setelah Jabodetabek ini bersiap Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Kemudian setelah itu luar Jawa nanti akan Medan, Banjarmasin, Bali, Palembang, kemudian Makassar. Nah, ada 40 wilayah layanan lagi yang sudah terdistribusi set-top box-nya. Kita melihat perkembangannya seperti kriteria yang tadi. Nah, nanti yang tadi juga ditanyakan dari teman-teman, apakah 2 November bisa selesai semua? Insya Allah kita karena ada amanat Undang-Undang Cipta Kerja, 2 November itu adalah berakhir. Kita sepakat dengan teman-teman semua penyelenggara MUK dan program siaran untuk melaksanakan ASO sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, mengenai putusan MA, putusan MA ini adalah kita menghormati pihak yang melakukan judicial review ke MA. Dari putusan MA itu hanya 1 pasal yang intinya pasal-pasal ini sebenarnya ada pasal-pasal lain yang membackup. Begitu 1 pasal ini backup ini hilang, sebenarnya ada pasal-pasal lain yang masih hidup dan masih bisa dilaksanakan. Namun demikian kita sampai saat ini belum mendapatkan putusan resmi dari MA. Kami akan menunggu sampai putusan MA itu keluar sehingga kita bisa mengimplementasikan apa-apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Mungkin itu teman-teman, Bu. Ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ya. Halo, kalau putusan MA-nya nanti diberikan kepada Kominfo setelah 2 November, artinya sewa siaran di wilayah itu nggak bakal dikenakan sewa di MUX-nya itu atau gimana, Pak? Ya, baik, gimana, kita tampung dulu. Ya, siang Bu, Andira dari C2Day mau tanya untuk pendistribusian satu boxnya sendiri mekanismenya seperti apa, dan kemarin-kemarin itu kan sempat ada hambatan tapi udah bisa dihandle. Nah, kemarin tuh hambatannya seperti apa dan solusi dari Kominfo sendiri seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Baik, kami persilahkan Pak Geri. Baik, terima kasih. Jadi kita nunggu putusan akhir dari MA. Tadi saya sudah sampaikan 1 pasal yang disampaikan itu adalah pasal yang tidak membatalkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja 2 November 2022. Nah, pasal itu adalah masalah kolaborasi sewa menyewa MUK. Nah, di pasal itu sebenarnya ada pasal lain sebenarnya. Kalau teman-teman baca di PP 46 itu, selain pasal yang dibatalkan, di bawahnya misalkan masalah tarif MUK itu tidak dibatalkan. Kolaborasi antara pemegang MUK dengan pihak penyewa tidak dibatalkan. Sampai sekarang buktinya hampir 82%, tadi udah disampaikan 593 dari 693 siaran TV
mereka sudah kolaborasi dengan teman-teman ini. Nah, seperti TVRI, kami apresiat juga ke TVRI. TVRI itu memberikan diskon hampir 70% buat TV komunitas. TV komunitas itu adalah TV pendidikan, TV kampus, TV dakwah. Kemudian dari TVRI juga memberikan diskon 30-50% tergantung zonanya untuk TV-TV lokal. Sehingga kalau dilihat mereka juga banyak yang pindah ke siaran TV digital. Nah, ini hal yang sama. Ini. Jadi seperti itu. Kemudian masalah tadi terakhir lupa ya, satu lagi. Oh, distribusi. Nah, ini satu. Distribusi ini dulu kita dasarnya adalah data DTKS, data yang merupakan referensi bansos. Nah, ternyata data ini kurang tepat dilaksanakan untuk pembagian set-top box. Karena set-top box ini salah satu kriterianya harus punya TV. Dan teman-teman masukan dari teman-teman yang dulu membagikan distribusi set-top box, ternyata di data itu kurang valid. Tidak ada alamat RT RW. Nah, berdasarkan masukan dari teman-teman penyelenggara MUK yang membagikan set-top box, kita konsolidasi, alhamdulillah dengan bantuan Kemendagri, Dukcapil, Memko PMK, kita ternyata pemerintah punya rencana yang besar. Datanya itu adalah menggunakan referensi NIK. Jadi kita menggunakan namanya referensi P3KE. P3KE ini singkatan dari pencacahan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu punya tingkatan dari mulai keluarga miskin, benar-benar miskin, sampai tingkatan yang tertinggi. Jadi dasarnya itu, dan alhamdulillah ini juga bisa terlaksana dengan baik. Dan kita juga mengapresiasi masukan dari teman-teman swasta yang dulu sistemnya door to door. Menurut teman-teman ini agak susah untuk membagikan door to door. Akhirnya kita memberikan opsi atas masukan dari penyelenggara MUK ini sistem full. Sistem pooling ini sistem mirip vaksin gitu. Dikumpulkan di seluruh kelurahan, kemudian masyarakat hadir, dibantu oleh kelurahan, dan kolaborasi ini alhamdulillah di Jabodetabek telah berjalan dengan lancar hingga tadi malah ada teman swasta yang sudah 100% di hari ini yang sudah membagikan set-top box-nya. Teman-teman lain lagi berusaha, insya Allah sebelum 5 Oktober semua distribusi set-top box ini akan selesai. Itu mungkin tambahannya. Baik, demikianlah teman-teman jurnalis dari berbagai media yang bisa kami sampaikan. Semoga ASU dapat berjalan dengan lancar, dan untuk masyarakat segera tambahkan set-top box pada perangkat televisi analog, dan tentunya set-top box yang sudah tersertifikasi Kominfo. Terima kasih juga kepada para penyelenggara MUK, KPID, dari Menko Polhukam, dari Gabel, dan Bapak Ibu semua penyelenggara lembaga penyiaran semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.